Tanah Papua adalah tanah yang begitu diberkati oleh Tuhan. Dengan luas wilayah dan sumber daya alam yang begitu melimpah, hal tersebut seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Namun kenyataannya orang-orang Papua masih sebagian besar hidup dalam keadaan sulit dan jauh dari taraf hidup yang dapat didefinisikan sebagai masyarakat Papua yang sejahtera. Kesenjangan sosial, pembangunan yang masih belum merata di seluruh daerah Papua membuat masyarakat Papua tertinggal bila ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Untuk membangun manusia Papua seutuhnya, tidak hanya dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur semata, namun pembangunan lainnya yang hanya menekankan kepada pemenuhan kebutuhan fisik semata. Tetapi manusia Papua harus dibangun kehidupan fisik dan kehidupan rohani yang utuh, yaitu kehidupan yang utuh di dalam kebenaran firman Tuhan, yakni kebenaran di dalam Kristus. Pembangunan rohani manusia Papua yang utuh hanya dapat dicapai sepenuhnya ketika orang Papua dapat mewujudkan kehidupan Kristus di dalam kehidupannya, yaitu dengan mengenal firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sampai saat ini, tidak sedikit orang di luar Papua memberikan stigma atau penilaian negatif kepada orang Papua, yaitu bahwa orang Papua masih terbelakang, kurang berpendidikan, kafir, atau tidak mengenal Tuhan, dan masih menjalankan kepercayaan mereka secara dinamisme maupun animisme. Hal ini dapat sepenuhnya ditampi kebenarannya karena faktanya memang masih banyak orang Papua yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan dan hanya menjalankan kepercayaannya secara turun-temurun apa yang dipercaya oleh nenek moyang mereka, sehingga dapat dikatakan mereka masih hidup dengan ketertarikan kepada kepercayaan nenek moyang mereka yang masih mempercayai kepada roh-roh maupun benda-benda mati. Mereka tidak dapat hidup dalam kemerdekaan sepenuhnya di dalam kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keadaan orang Papua yang sedemikian ini pula dibenarkan oleh pengalaman pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang telah lama melayani dan mengabdi di tanah Papua. Oleh karena itu, maka perlu adanya suatu gerakan kebangkitan rohani untuk mewujudkan orang Papua yang mengenal Tuhan dan mengasihi Kristus dengan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dengan alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami terbeban untuk membuat suatu gerakan rohani di tanah Papua dengan satu kerinduan bahwa Injil Kristus yang telah diletakkan di tanah Papua pada 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam oleh penginjil Otto dan Geisler adalah Injil yang telah memerdekakan orang Papua dari belenggu dosa yang sangat berkuasa untuk mengubah orang Papua. Orang Papua yang kami maksudkan di sini adalah orang asli Papua, orang pendatang yang lahir di Papua, dan mereka semua yang terbeban untuk melayani di tanah Papua. Oleh karena itu, kami berkerinduan bahwa ada suatu gerakan pemulihan Papua untuk membawa kembali pendamaian antar Tuhan dan tanah Papua sebagai tanah perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan bahwa Injil kerajaan ini akan disebarkan sampai ke ujung bumi, sebagaimana harapan kami bahwa lembaga ini dapat menjadi pusat lembaga penginjilan doa dan pemulihan di tanah Papua untuk menjangkau yang tak terjangkau dengan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang berasal dari tanah Papua dan